Seluruh badan usaha penyedia bahan bakar minyak BBM kompak menaikkan harga BBM non-subsidi per Jumat 1 November ini. PT Pertamina Persero, Shell Indonesia hingga SPBU BPAKR resmi melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi. Pertamina misalnya, harga BBM non-subsidi yang mengalami kenaikan adalah Pertamax Green 95 menjadi Rp13.150 per liter. Naik dari sebelumnya Rp12.700 per liter pada periode Oktober 2024. Kemudian, Pertamax Turbo kini naik menjadi Rp13.500 per liter dari sebelumnya Rp13.250 per liter. Kenaikan pada bulan ini tidak cukup signifikan. Shell V-Power Nitro Plus sendiri, produk termahal Shell, hanya berada di Rp13.540 per liter. Sementara BP dan BP Ultimate Diesel di Rp13.510 per liter. Sementara itu, Korporat Sekretari PT Pertamina Patraniaga Happy Wulansari menyatakan bahwa harga BBM non-subsidi akan terus disesuaikan mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak, yakni Mean of Platts Singapore atau MOPS, atau Argus, dan juga mempertimbangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kenaikan harga komoditas emas mengakhiri tren deflasi 5 bulan beruntun Indonesia. Indeks harga konsumen Indonesia akhirnya mengalami inflasi 0,08% secara bulanan pada Oktober 2024. Adapun inflasi secara tahunan sebesar 1,71% dan inflasi kalender sebesar 0,82%. Adapun komoditas dominan didorong inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan yang memberi andil 0,06%. Inflasi bulanan ini didorong oleh inflasi inti dan didorong oleh emas serta lauk pauk dan minyak goreng. Sebanyak 28 dari 38 provinsi di Indonesia mengalami inflasi, sedangkan 10 provinsi mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Maluku sebesar 0,65%, sementara itu deflasi terdalam terjadi di Maluku Utara sebesar 1,65%. Inflasi ini sesuai dengan konsensus pasar yang dihimpun CNBC Indonesia dari 15 institusi. Konsensus pasar yang memperkirakan IHK Oktober 2024 mengalami inflasi tipis sebesar 0,03%. Inflasi dipicu oleh kenaikan bahan pangan. Aktivitas manufaktur Indonesia lagi-lagi mengalami kontraksi pada Oktober 2024. Kontraksi ini memperpanjang masa koreksi manufaktur Indonesia menjadi 4 bulan beruntun. Data Purchasing Manager Index yang dirilis S&P Global menunjukkan PMI manufaktur Indonesia pada Oktober 2024 terkontraksi ke 49,2. Angka ini tidak berubah dibandingkan September. Namun data tersebut juga menunjukkan PMI manufaktur Indonesia sudah mengalami kontraksi selama 4 bulan beruntun sejak Juli 2024. Kontraksi 4 bulan beruntun ini mempertegas fakta jika kondisi manufaktur Indonesia kini sangat buruk. Terakhir kali Indonesia mencatat kontraksi manufaktur selama 4 bulan beruntun adalah pada awal pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Saat itu, aktivitas ekonomi memang dipaksa berhenti untuk mengurangi penyebaran virus. Kabar buruk kembali datang dari industri tekstil dan produk tekstil TPT dalam negeri. Kali ini PT Asia Pacific Fibers Tbk menyatakan menutup sementara pabrik yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat mulai Jumat 1 November 2024. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, Retma Gita Wirahwasta menjelaskan, perusahaan ini pernah berjaya dengan memiliki sekitar 4.000-an pekerja. Namun kemudian perlahan perusahaan melakukan efisiensi dengan pengurangan pekerja alias pemutusan hubungan kerja. Puncaknya PHK dilakukan paling banyak sejak tahun 2023 hingga kuartal 2 tahun 2024. Dalam keterbukaan informasi tertanggal 31 Oktober 2024 di situs resmi Bursa Efek Indonesia, Sekretaris Perusahaan Asia Pasifik Tunario mengatakan penghentian pabrik yang eksis selama 3 dekade ini akan mengakibatkan koreksi pendapatan penjualan tahunan perseroan hingga 52%. Perusahaan mengaku mengalami kelesuan permintaan sebagai dampak domino kelebihan kapasitas global. Sony menutup Firewall Studio, yakni studio yang mengembangkan game Concord PlayStation. Game itu sempat dibuat offline pada bulan lalu karena mengalami masalah saat peluncuran. Dalam pesan internal ke karyawan PlayStation, CEO PlayStation untuk grup bisnis studio Herman Hulse mengatakan, Firewall Studio akan ditutup berbarengan dengan studio game mobile Neon Koi. Penutupan 2 studio game tersebut berdampak pada 210 karyawan. Lebih lanjut, Hulse mengatakan Concord tidak mencapai target Sony. Pembuat PlayStation itu mengatakan akan mengambil pelajaran penting dari pengalaman tersebut untuk membawa pertumbuhan di masa depan. Concord dirilis pada 23 Agustus lalu di PlayStation 5 dan PC.
Namun game tersebut dibuat offline pada 6 September setelah laporan penjualan yang mengecewakan. Concord hanya terjual di bawah 25.000 dan mencapai puncak permainan terbanyak hanya 697 pemain di Steam. Angka itu lebih rendah ketimbang perilisan The Lord of the Ring: Gollum.